Jakarta ada konflik begini juga jalanan tetap lancar-lancar aja. Orang ngopi juga biasa aja. Ya kan? Kalau PMI masih lebih efektif konfliknya. Bikin macet. Iya dulu di perempatan gitu macet itu se-HI kan. Kampus tutup. Kampus tutup. Nah, kalau ini apa? Makanya jadi saya kalau lihatnya di bawah ini apa sih ini konfliknya? Kayaknya nggak ada apa-apa. Paling orang berbondong-bondong datang ke sebuah hotel ikut pleno. Nanti berbondong-bondong ikut kantor PBNU pleno. Nggak mempengaruhi apa-apa. Nggak mengerti. Tambang yang diributkan juga tambang di sana tetap jalan. Belum jalan ini. Enggak, tambang yang orang-orang lain itu kan udah jalan. Coba. Semuanya jalan kok. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa jalan. Pengeboran minyak juga jalan. Tidak mempengaruhi harga cabai juga nggak berpengaruh. Iya. Enggak ada pengaruhnya apa-apa. Ya kan? Emang terus Merak Bakahuni macet juga enggak. Ya ini jangan terlalu sensi lah ini kalau orang pemerintah juga ngelihat ya udah biarin aja orang nggak mengganggu apa-apa. Dan lebih seru kan nanti. Bagi kelompok-kelompok politik kan sebenarnya lebih seru aja. Jadi nanti kalau pecah-pecah gini kan borongannya nggak satu pintu kan. Borongnya pintu ini kan lebih banyak. Jadi nggak mahal. Nggak mahal kan itu lebih murah. Loh ya kan bahan food kan butuh borongan. Iya. Ya kalau beli di pasar sendiri mahal. Kalau borongan kan juga dan karena bakulnya tengkulaknya banyak jadi ya nggak mahal. Harganya murah biasanya. Ada persaingan harga. Ada persaingan harga lah. Ikut dia harganya segini, ikut aku segini gitu. Kalau loh, saya di bawah karena nggak ada apa-apa. Saya sehari itu bisa ketemu dengan 100.000 orang NU kan bisa ngaji itu pagi, siang, sore, malam 2. Saya itu keseringan 5 kali sehari. Satu tempat rata-rata di atas 5 sampai 10.000. Lah kalau kamu dari 5 tempat itu kan 100.000-an. Dan biasa aja. Biasa aja. Kemarin malah ketawa itu di Kudus itu saya bilang karena ketemu lurahnya kan. Lurah terus bilang, lurahnya kan kecil hitam gitu. Saya bilang, wah ini CEO yang menyamar. Itu malah orang ketawa semua, berarti kan semua nonton drama Cina. Jangan-jangan lebih populer drama Cina. Jadi nggak ganggu apa-apa, bener deh. Cerita tentang tambang, cerita tentang ini nggak ganggu tambang yang lain. Tambang yang lain juga tetap jalan, ngangkut batu bara juga tetap jalan, nikel tetap jalan. Mana yang terganggu? Coba. Iya. Apa Mulutan juga terganggu? Enggak juga. Punya kiainya masing-masing. Ada suka kiai yang sulit, ya milih kiai itu suruh pidato. Ada suka yang kiai yang ketawa-ketawa, ya pasarnya ada. Ngundang kiai yang kek ada. Ada yang suka kiai yang suka menghibur sambil bawa nyanyi, bawa organ juga ada, pasarnya juga ada. Terus ini dipikir terus nanti konflik terus Mulutan libur? Enggak juga. Ini menjelang Isra Mi'raj ini, waduh saya udah nata tanggal aja udah pusing. Jadi gitu. Coba kalau tiba-tiba gara-gara konflik terus nggak ada Mulutan, waduh enggak juga. Orang sekarang udah bersiap-siapan Isra Mi'raj. Nanti persiapan ruahan. Nanti terus persiapan Maulid halal bihalal, ya kan? Nuzulul Quran. Masih semuanya masih komplit. Ada masyarakat itu yang pengen kiai yang daki-daki, ada itu. Ngundang kiai yang ribut gitu, dalil-dalil ada. Ada yang pasar kiai yang dari awal sampai terakhir ketawa sampai ngakak sampai segala ada. Itu NU itu nggak akan pernah sepi gitu. Ada yang kiai yang pakai musik gitar ceng ada. Dan itu pasar itu udah NU biasa gitu. Nggak ada yang berubah. Bangun masjid juga masih jalan. Ya kan cobalah datang ke tempat saya itu dengan dinamika PBNU begini, apa kemudian orang datang ke tempat saya terpengaruh? Enggak juga. Iya saya diolok-olok sama ini yang model begini. Oh enggak, pasarnya juga ada. Yang enggak suka sama saya enggak akan ke tempat saya, yang suka saya tetap aja datang. Ada yang kiai yang rumit ya juga pasarnya ada. Keras gitu. Dia ada yang datang ke situ ya ada. Yang hobi basul masail ya, basul masail dia tetap ada. Bahkan orang NU yang hari ini
Kemana-mana masih keliling pakai sound horeg. ada semua, nggak ada deh. Udah, NU itu masih aman kalau dibawa. Jadi apa artinya konflik ini? Ya latihan. Latihan. Tak lihat. Mahal sekali. Tapi. Nggak mahal juga. Alah berapa sih dibandingkan dengan perputaran resources dan modal yang ada di Indonesia, berapa sih? Kecil banget kan? Iya. Ya, karena dulu kan kalau kita demo itu saya masih ingat Gus. Kalau mau demo biar diperhatikan pemerintah itu kan harus bikin keributan. Iya. Dan ini nggak ada apapun. Loh, ada efeknya kalau keributannya mahasiswa. Dulu di perempatan bakar ban itu. Bakar ban. Macet 5 kilo. Udah. Malioboro tuh. Udah roda ekonomi berubah itu. Kalau ini kan nggak ada apa-apa. Paling pembiayaan juga kecil kan. Ya Muktamar aja misalnya nyampe 100 miliar kan nggak nyampe. Duit 100 miliar itu kan sama dengan putaran bawang di Brebes itu dalam setengah bulan ada 100 miliar. Kalau misalnya kemudian konflik terus pertemuan di hotel berapa ratus juta sih sebenarnya? 1 miliar. Kalau 1 miliar itu kan duit kecil masih yang punya satu kantong-kantong kecil punya. Nggak terlalu gede. Dibandingkan dengan Indonesia yang demikian gede, resourcesnya gede. Tambang yang diperlukan tambang cuma satu kerawuan gitu aja. Lebih banyak yang dikuasai oleh tambang-tambang besar. Iya. Dan diam-diam aja. Yang kena masalahnya Gus Ulil. Ya jadi paling, nah itu. Makanya ya udahlah. Kalau saya sih udah nggak ganggu apa-apa. Udah biar aja nanti ganti ya nggak ganti ya ganti. Ya kan. Kalau konflik politik mogok gitu misalnya, ya maaf ya, partai yang dilahirkan oleh NU, PKB gitu misalnya. Tiba-tiba memutuskan undang-undang apa terus mogok gitu. Wah. Keluar walkout semua. Ada itu pengaruhnya. Iya. Kan gitu. Ada pengaruhnya. Nah kalau PBNU pengaruhnya di mana coba? Ini kan nggak ada pengaruhnya. Duh tambah isin nih. Iya kan saya ngomong apa aja, bela-belaan aja apa adanya.